Hi everyone, welcome di Altcoin Update. Kali ini kita akan bahas aksi Infinity. Ini ada request dan juga on demand ya dari teman-teman sekalian. Jadi by the way before saya start, sorry banget semalam kalau misalkan bukan semalam ya, tadi pagi kalau misalnya suara dari musiknya agak terlalu kencang, maklum ngantuk teman-teman. Nah sekarang kita bakal update untuk aksi. Kenapa sih aksi menarik ya? Bahkan sampai ternyata respondennya sekitar 71% tuh agree buat kita bahas access. Jadi memang saya sempat selipkan juga couple chart ya. Jadi kita lihat di sini kalau Matic kemarin ada yang bilang katanya chain-nya kena hack ya atau gimana gitu ya. Jadi dia tertekan. Kemudian kalau misalnya untuk dari segi price action memang Matic sih udah deket-deket sama trendline atas. Jadi memang kalau misalkan ada rejection itu wajar terjadi. Sementara untuk access tertekan parah. Nah sebenarnya saya nggak ngikutin update berita soal access, cuman kan balik lagi ke komunitas, makanya penting buat kita ada komunitas, ngobrol kiri kanan. Oh ternyata baru tahu ya kalau access itu ada unlock stacking, bukan unlock stacking sih sebetulnya, mereka yang ikut pre-sale di awal. Jadi ini memang momen paling penting ya untuk holdersnya access, terutama buat mereka yang percaya dengan apa kita bilang investasinya lah di aksi Infinity. Dan saya kemarin juga sempat dapat info ini juga dari Quario juga salah satunya ya. Beliau sempat sampaikan di YouTube-nya dia. Jadi thank you Quario. Nah teman-teman, untuk aksi sekarang situasi kita seperti apa? Jadi aksi ini udah turun sekitar 22% selama sepekan terakhir. Dan sebenarnya yang mengkhawatirkan itu adalah karena ada kita bilang apa ya, fasting period itu sudah berakhir. Jadi inilah teman-teman kenapa kadang-kadang kita kalau misalkan berinvestasi ya, baik itu di instrumen apapun itu, kadang memang kita perlu sabar menunggu sampai investasi kita itu bisa berbuah dengan manis ya, harapannya ya. Tapi kan masalahnya nggak semua bisa terrealisasi. Makanya before kita start invest, kita juga harus pinter-pinter nyari fundamental yang tepat, nyari yang istilahnya kedepannya itu akan menjadi problem solver. Nah kalau misalkan jadi problem solver berarti kan dipakai. Contoh misalnya Grab Gojek lah, dulu kan orang nggak percaya ya namanya Grab Gojek itu bisa menjadi solusi bagi masyarakat, dan ternyata menjadi solusi yang tepat, baik bahkan untuk menyediakan lapangan pekerjaan juga. Nah itu satu faktor. Nah lalu kalau kita lihat, jadi sebenarnya berdasarkan data dari CoinGlass, access futures position yang terlikuidasi itu ada sekitar 5,1 juta dolar. Nah kemudian berarti ini kalau misalkan 37% posisinya short, berarti sekitar 63% posisinya long dan terkena likuidasi. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat ya, ini juga bukan merupakan pembelaan diri atau bagaimana. Saya sudah sering sampaikan juga ke teman-teman yang mungkin ikut dulu, ada beberapa kali ikut seminar ya. By the way kalau misalkan kalian agree, kita bisa bikin seminar buat teman-teman juga. Mungkin nanti registrasi kita bisa ya soundingkan lewat Telegram ya. Terus kalau misalkan yang gabung di Advance Group, setiap bulan awal bulan saya selalu remind bahwa kita itu analisis technical itu cuma sekedar tools untuk kita mengetahui entry dan exit kalau buat saya. Nah ada tipikal orang yang mungkin kita bisa bilang cukup kita bilang bahasanya cukup idealis ya, istilahnya dia menilai bahwa ya technical is everything gitu loh. Dan memang berdasarkan quotes, berdasarkan bacaan, berdasarkan sebagian prinsip atau teori itu memang ada. Jadi kayak show me the chart and I'll tell you the news, itu pasti udah pernah dengar kan bahasanya kayak gitu. Jadi memang price action itu atau technical analysis menggambarkan psikologis dari aktivitas seluruh pasar. Nah cuman some cases itu nggak bisa dijadikan patokan betul-betul yang utama gitu loh. Kalau buat saya personally, even saya trading kayak di forex market atau di commodity market, menurut saya fundamental tetap menjadi satu faktor penggeraknya. Sebagai contoh, kita nggak bisa memungkiri penguatan dolar ada karena kenaikan suku bunga. Well, price action menyusul ya, kita ngelihat pergerakan harga cenderung menguat. Tapi di satu sisi ada juga bahasanya price in. Jadi memang saat sentimennya sudah dibuat, contoh misalnya AXS ya, before mungkin orang-orang menyadari, jadi ibaratnya ada tipikal orang yang tradingnya pada saat
nih loh menjelang rilis token yang di pre-sale, which is mereka baru taking short. Tapi kan ada orang yang ngikutin sentimen. Jadi secara price action kita sudah bisa lihat dari awal kayak apa sih yang menyebabkan AXS kok tertekannya parah gitu loh, turun terus. Bahkan saat Bitcoin hanya sideways dari bulan Juni sampai sekarang. Ini kan kalau posisi Bitcoin ibaratnya sama nih ya, chartnya triangle. Tapi Bitcoin kan di sini. Tapi kenapa AXS sudah di bawah gitu kan? Berarti kan something wrong dong dengan AXS ya kan? Sebentar, sorry ke zoom in teman-teman ya. Oh sorry. Nah, udah ada benar. Nah, jadi kalau kita lihat, contoh deh, Bitcoin itu masih di dalam triangle. Tapi AXS itu sudah break dari triangle-nya. Jadi, kita kan udah bisa tahu istilahnya. Hal apa yang menyebabkan ini bisa terjadi? Oh, ternyata ada sentimen, ya kan? Ya, terjadi sebelum adanya news. Newsnya aja baru dibikin tanggal 24 Oktober ibaratnya ya. Mungkin kalau sebelum-sebelumnya di research ya mungkin sudah ada buat orang-orang yang mungkin sudah melakukan analisis lebih awal. Tapi buat orang-orang seperti misalkan contoh saya yang nggak bisa ya istilahnya ngecekin semua fundamental satu persatu, ya kadang-kadang ngelihat dari chart aja itu cukup membantu. Minimal kita jadi tahu bahwa AXS belum tepat nih untuk kita going long karena secara tren memang kelihatan masih turun. Ibaratnya kan gitu. Oh, ternyata dengan bantuan informasi berupa fundamental terkini atau update terkini, oh ternyata AXS itu lagi ada kondisi yang lumayan membuat harap-harap cemas buat teman-teman yang ibaratnya baru beli-beli sekarang-sekarang ini. Kenapa? Karena teman-teman pasti ingat dong, kalau koin-koin baru rilis tuh biasanya ada pre-sale, ada private investor, ada private sale dan macam-macam. Nah, ternyata lebih kurangnya itu ada sekitar 185 juta dolar yang akan dirilis berdasarkan data private sale dan lain-lain. Ya, jadi ini memang kalau kita lihat ada advisor, ada private sale Arca, ya Delphi Digital, ada advisor 4, ada private sale dan lalalala. Nah, lebih kurangnya pada saat tahun 2020 pertengahan aksi Infinity pertama keluar mungkin ya, dia melakukan private sale terkumpul sekitar 864 ribu dolar. Dan sekarang pertumbuhannya itu udah 125 kali lipat kalau kita ngomongin harga aksi itu di 10 dolar aja. Karena private sale-nya harganya 0,08. Wow, that's amazing guys. Ya, 0,08 ke harga sekarang aja 8 dolar. Ini tempting banget. Ibaratnya ya possible banget lah untuk kita ngelihat aksi dump bisa terjadi. Nah, investor ini beli harga dari 0,08 di tahun 2020 dan kalau mereka jual sekarang, istilahnya investment gain-nya mereka itu sekitar 10.650%. Wah, jadi tajir ya. Nah, ini sebenarnya menjadi salah satu pengingat juga buat kita, reminder juga buat kita bahwa sometimes kalau kita believe in sebuah investasi atau sebuah instrumen mungkin boleh dipertimbangkan untuk jangka panjang, tapi perhatikan juga proses fundamentalnya. Kita lihat juga white papernya, kita lihat juga roadmap-nya, bagaimana koin tersebut atau investasi aset tersebut itu bisa bertumbuh dengan baik ke depannya. Jadi pertimbangannya seperti itu. Nah, mungkin buat orang-orang yang kasarannya ya mungkin ada yang kayak saya juga yang nggak terlalu sering ngelakuin research, terutama dari sisi fundamental, kayak ngecek-ngecekin gitu kan satu-satu. Algorand apa sih fundamentalnya, Avalanche apa sih, File apa sih, RSR apa sih, keburu habis waktunya ya. Mungkin butuh tim ya, atau kadang-kadang kita bisa ngambil resource dari misalnya third party yang memprovide itu semua. Ya salah satunya adalah ya banyak lah ya teman-teman ya, banyak ya. Kalau kalian tahu pasti Cointelegraph pasti sering buka juga ya, kayak Cointelegraph kan itu juga nginformasiin berita-berita terus, dan almost 2 jam sejam sekali itu pasti ada berita baru seputar market crypto, dan itulah luasnya market crypto. Nah, sekarang berbicara dengan situasi AXS, kenapa ada proses rebound saat ini? Kalau menurut pandangan saya agak berat bos ya kalau misalkan langsung diturunin lagi. Kenapa? Karena ingat, ini ada 37% posisi short yang masih menggantung di market. Artinya whales ataupun istilah kita ngomongin para exchange lah ya, atau para bandar lah ya, itu perlu nge-shake sedikit. Jadi yang nge-short ibaratnya kita shake dulu, kenain either itu kena stop loss dulu atau biarkan posisinya ter-exit dulu. Jadi setelah yang shortnya juga kena liquid, baru kemudian harga real itu masuk gitu ya.
Jadi itu mungkin bisa jadi pertimbangan untuk skenario yang terjadi saat ini. Karena kalau kita lihat sentimennya lebih kurang seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mengacu pada time frame weekly, kalian bisa lihat bahwa the only level yang memiliki area support paling penting untuk AXC itu adalah sekitaran harga $3.78. Kenapa? Karena dari sana kita mendapatkan pump signifikan. Artinya ada demand di sini. Ya, ini ada area demand yang kita bisa lihat bahwa apabila harga menyentuh area tersebut, ada possibility ya bisa ada buyers yang masuk lah kita bilangnya. Jadi harga nggak semerta-merta turunnya kayak begini. Mungkin ya dia turun dulu, nanti ada reaksi sedikit, baru ya either dia naik dikit atau dia turun setelahnya, ya itu mungkin urusan nanti. Tapi untuk saat ini secara sentimen itu cukup mendukung untuk aksi bisa turun kembali. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kalau misalkan naiknya ini artinya benar-benar totally reversal? Enggak juga. Teman-teman mungkin bisa extend lagi trendline yang terbentuk pada pergerakan sebelumnya. Which means yang namanya dia turun, ya, dia create lower low, pasti ada yang namanya lower high juga dong. Nah, kalau lower high-nya ternyata cuma sebatas trendline aja, kemudian rejection kembali terjadi, ya overall kita ngelihat harganya masih cenderung turun. Toh teman-teman perlu ingat, buat mereka-mereka ini berjualan, mereka butuh adanya pembeli. Kalau misalnya mereka secara panik langsung jual dalam kuantitas yang besar, saya pikir market akan langsung drop signifikan, dan alhasil mereka juga dirugikan. Kenapa dirugikan? Sekarang kebayang nggak teman-teman, kalau misalnya per sekian persen dijual, itu bikin harga aksi turun dari 8,95 mungkin turun jadi 8,2, habis itu turun jadi 7,6, turun jadi 7, turun jadi 6, sekian, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Yang dirugikan siapa? Ya mereka-mereka juga, para investornya, ya. Mungkin kita ngomongin gak semua juga langsung jual. Mungkin ada sebagian investor yang masih believe dengan project jangka panjang aksi, who knows, which is mereka masih nge-hold. Tapi kalau kita ngomongin ada retail yang kebagian, dia beli di 0,08 sekarang jadi $8, lumayan. Pasti di take profit lah, ya kan? Ibaratnya kan kayak gitu. Nah, itu aja mungkin yang jadi pertimbangan untuk saat ini. Mungkin buat teman-teman yang lagi ngelihat aksi, ya mungkin sedikit friendly reminder lah ya, kita ngelihat rebound kayak gini kadang-kadang kan adalah proses pengambilan liquidity ya daripada market. Ingat, whales untuk jualan, mereka butuh retail untuk beli. Jadi sometimes situasi untuk kita ngelihat seakan-akan ini terjadi reversal nih. Wah, ini kayaknya udah saatnya nih aksi mulai rebound lagi, signifikan, time to buy dan lain sebagainya. Disitulah orang-orang mungkin berpikir, ya akhirnya long position kembali masuk, dan begitu orang-orang pada ngelong, dimakan lagi sama bandarnya. Ya itulah kira-kira teman-teman ya untuk situasi saat ini. Dan kalau kita lihat dari time frame hourly-nya, ya memang ini kita ngelihat ada indikasi awal reversal ya. Jadi let's say dia pullback, dan then mungkin ketahan di kisaran range tertentu, abis itu dia naik lagi. Nah itu coba diperhatikan, kalau misalkan dia naiknya nanti cenderung korektif atau lagi-lagi dia reject, itu malah jadi opportunity sebenarnya untuk dimanfaatkan. Tapi kalau misalkan si aksi di sini posisinya, kalian bisa gunakan Fibonacci retracement juga dong. Kita cari tahu, oh ternyata ini area Fibo 50%, which means sewajarnya aja ada rebound lagi terjadi, dan ya mungkin untuk secondary trendnya masih cenderung naik. Ibaratnya kayak gini ya. Ya, karena tren ini perlu diciptakan supaya para retail berpikir bahwa market udah siap untuk rebound. Sehingga ada order yang tersedia, ada orang yang mau beli, baru siapapun ini yang ikut private sale bisa berjualan juga. Karena kalau misalnya ordernya sangat terbatas, sangat disayangkan. Ya kalau misalnya kita langsung jual dalam kuantitas yang lumayan besar, karena harga pasti akan langsung tertekan dengan signifikan. Nah itu paling yang perlu di note untuk saat ini. Kalau dari saya, personally saya lebih prefer untuk mencari short position untuk di aksi, karena sentimennya juga mendukung, sisi fundamental juga mendukung. Kita belum ngomongin aksi ini siap untuk benar-benar rebound totally. Toh dari situasi secara keseluruhan kita lagi di bear market. Jadi ngikutin tren aja. Kalau misalnya trennya masih bearish, ya kita follow the trend gitu loh. Cuman sekali lagi, kita perlu ngeplot dulu nih area-area resistance yang possible untuk dites. Dan saat ini saya lihat kalau misalnya kita gunakan juga si exponential moving average, ya inilah ya area possible untuk dites sebagai area resistance-nya, dan itu sekitaran $10. Nah buat saya lebih baik tidak long untuk saat ini. Tapi kalau untuk cari open posisi untuk short, saya juga nggak akan lakukan di range price saat ini. Saya akan lebih prefer mencari
opportunity yang lebih ideal, dalam arti supaya risk rewardnya itu lebih bagus. Jadi istilahnya untuk masuk pun saya lebih confident ya. Kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Thank you so much. Kalau misalnya kalian enjoy dengan konten seputar aksi ini, make sure kalian hit likes buttonnya, dan kita bisa ketemu lagi di update berikutnya. By the way, saya hampir lupa, kemarin saya sempat ada nge-post ya di community post, jadi make sure kalian cek juga di bagian community ini. Nanti kita akan ada pembahasan terkait dengan pertanyaan teman-teman yang dilontarkan untuk live streaming besok. Oke? Thank you so much. Sampai ketemu di update berikutnya. God bless everyone. Cheers guys. Bye-bye.